Pada zaman dahulu ada seorang penyair hebat yang sangat terkenal, yaitu bernama Syekh Al-Farazak. Ia selalu asyik memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syairnya di setiap waktu, dan Syekh Al-Farazak selalu melaksanakan ibadah haji di setiap tahunnya. Sebelum lanjut, terima kasih kepada yang sudah subscribe. Semoga Allah lancarkan terus rezeki kita. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Farazak, atau lebih dikenal sebagai Al-Farazak, adalah seorang penyair terkenal pada masa dinasti Umayyah. Nama aslinya adalah Hammam bin Ghalib. Ia lahir pada tahun 641 Masehi di Basrah, Irak, dan dikenal karena puisi-puisi satirnya yang seringkali menyinggung penguasa dan tokoh-tokoh penting pada zamannya. Syekh Al-Farazak adalah seorang penyair yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sering melantunkan puisi-puisi pujian atau salawat kepada Rasulullah. Hal ini tidak disukai oleh beberapa penguasa dan pejabat pada masa itu yang mungkin merasa terancam oleh popularitas dan pengaruh Al-Farazak. Suatu ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca kasidah, yakni syair pujian kepada Nabi. Ketika itu, ada yang mendengar Syekh Farazak melantunkan kasidah yang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai membaca kasidah, orang itu menemui Syekh Farazak dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Lantas, Syekh Farazak menerima ajakan orang tersebut dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah, sampailah ke rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kupotong lidahmu." Maka orang itu menarik lidah Syekh Farazak lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk memuji Muhammad." Lalu dia tertawa hingga terbahak-bahak. Sedangkan sang penyair pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku. Karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun, jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini seperti semula." Syekh Farazak terus menangis hingga tertidur. Lalu Syekh Farazak bermimpi jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika sang penyair, yaitu Syekh Farazak, terbangun dari tidurnya, ia mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Maka Syekh Farazak pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa henti. Hingga di tahun selanjutnya Syekh Farazak datang lagi menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan di saat itu datanglah seorang pemuda nan gagah serta berwajah tampan menemuinya dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Awalnya Syekh Farazak ragu karena teringat kejadian tahun yang lalu. Namun akhirnya ia tetap menerima ajakan tersebut. Sehingga ia dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, Syekh Farazdak kaget karena ternyata rumah itu adalah rumah yang dulu pernah didatangi lalu lidahnya dipotong. Karena takut kejadian itu terulang, Syekh Farazak pun berniat untuk kembali ke Madinah. Namun, anak muda itu meminta Syekh Farazak untuk masuk terlebih dahulu. Lalu akhirnya ia pun masuk ke dalam rumah itu. Dan heran karena mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi yang di dalamnya ada seekor kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Lalu anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu. Lalu keesokan harinya Allah mengubahnya menjadi seekor kera." Anak muda itu mengalirkan air mata dan meminta maaf kepada Syekh Al-Farazak atas tindakan yang dilakukan ayahnya itu. Lalu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Mendengar hal itu Syekh Farazak langsung berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Ternyata hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 166, yang artinya, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan oleh cinta dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti pula kita banyak mencintai beliau. Semakin banyak orang yang berzikir, bersolawat dan memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan semakin menjauhkan kita dari musibah dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah ulama ahli syair yang dipotong lidahnya karena sering memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Maghfurullah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Semoga kita bisa seperti beliau yang selalu melantunkan solawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.